sejarah terus berulang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka memang kebiasaan mereka ya berada di balik peperangan yang terjadi di dunia ini, Pak. Diingat kembali bahwasanya zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi mempunyai pekerjaan utama. Keahlian mereka pandai besi, membuat alat-alat perang. Diingat, Pak. Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Berjumpa kembali pada sore hari ini untuk membahas tentang sirah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Masih pada pembahasan tentang perang Ahzab. Silakan buka halaman 543. 543. Pertemuan yang lalu kita sedikit membahas atau banyak kita bahas ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Ahzab, dari ayat yang pertama sampai ayat 25 berkenaan dengan perang Ahzab ini untuk mengambil faidah di awal pembahasan ya. Banyak sekali faidah yang kita dapatkan tentang kejadian yang luar biasa pada perang Ahzab ini. Kemudian kita mulai pembahasan di buku halaman 543, perang Ahzab. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya perang tersebut terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya ini. Kemudian dimulai dengan bahwasanya kejadian perang Ahzab ada sebab atau kemudian pemicu. Di antaranya disebutkan bahwasanya 20 orang pemuka dari orang-orang Yahudi Bani Nadir yang terusir. Mereka ada yang pergi ke Khaybar dan selainnya, ke daerah Syam, Azri'at dan lainnya, untuk kemudian mendatangi orang-orang Quraisy di kota Mekah, memanas-manasi mereka. Terlebih ketika ternyata mereka gagal untuk melakukan pembalasan perang Badar versi kedua. Ya, kita ingat bahwasanya mereka tidak jadi melakukan perang Badar versi keduanya, versi pembalasan orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka orang-orang Yahudi kemudian mereka terus mengamati keadaan dan bahkan mereka mendatangi kota Mekah. Mereka mendatangi kota Mekah, memanas-manasi orang-orang kafir Quraisy untuk kembali mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan keberanian, sehingga luluhlah hati mereka dengan bujuk rayu Yahudi. Dan ini juga kita ngambil faidah, ya. Sejarah terus berulang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka memang kebiasaan mereka ya berada di balik peperangan yang terjadi di dunia ini, Pak. Diingat kembali bahwasanya zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi mempunyai pekerjaan utama. Keahlian mereka pandai besi, membuat alat-alat perang. Diingat, Pak. Kemudian mereka juga ahli dalam membuat perhiasan, perabot. Perhiasan dan perabotan. Jadi dari zaman dahulu mereka memang menyediakan senjata untuk orang-orang Madinah sebelum kedatangan Nabi
yaitu orang-orang Khazraj dan Aus. Mereka yang kemudian melanggengkan peperangan yang terjadi. Ada yang berpihak kepada Khazraj, ada yang berpihak kepada Aus. Siapa yang mendanai mereka? Siapa yang kemudian menggunakan kebijakan berupa promotor, menyediakan senjata untuk orang-orang Madinah sehingga mereka terus berperang? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan di sini pun perang Ahzab terjadi karena dimotori orang-orang Yahudi lagi. Orang Yahudi datang kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu yang terjadi. Belum berhenti di situ, mereka mendatangi orang-orang Ghatafan. Dan kemudian mereka berkeliling ke berbagai kabilah Arab. Sehingga terkumpullah di paragraf kedua halaman 544, di situ orang-orang Quraisy. Kemudian Kinanah, bukan Kinakah, itu salah tulis, bisa dicoret, dibenarkan. Kinanah dan sekutu-sekutu mereka dari penduduk Tihama bergerak di bawah komando Abu Sufyan. Kemudian disebutkan berhasil mengumpulkan 4.000 orang. Kemudian selain mereka ada Bani Sulaim. Kemudian juga adalah kabilah-kabilah Ghatafan terdiri dari Banu Fazarah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisan, Bani Murrah yang dipimpin Al-Harith bin Auf, Bani Ashja yang dipimpin Mis'ar bin Rukhailah, Bani Asad dan lain-lainnya. Sehingga kemudian ketika digabungkan terkumpul jumlah yang luar biasa, 10.000 orang prajurit yang berangkat menuju kota Madinah. Kemudian sebagaimana kita ingat kembali ketika perang Uhud, kenapa perang Uhud terjadinya di Uhud? Karena kota Madinah versi dulu kemudian hanya bisa diserang dari arah utara, dari arah Gunung Uhud. Kalau dari arah selatan ada pekebunan kurma, juga ada bukit-bukit, Jabal Air dan seterusnya. Kemudian dari arah barat ada Hirah Wabirah, yaitu batuan hitam, batuan purba dari gunung purba. Kemudian dari arah timur kota Madinah juga ada Hirah Wakim. Ini juga batuan dari gunung purba. Ingat kembali bahwasannya yang menjadikan orang-orang Yahudi mendatangi kota Madinah, tanda munculnya Nabi yang terakhir, yaitu satu kota di mana kemudian diapit 2 gugusan batuan hitam, sebelah timur dan sebelah barat ini, Hirwakim dan Wabirah. Kemudian dengan perkebunan kurmanya, mereka orang-orang Yahudi datang untuk kemudian menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Walaupun mereka tidak menyangka ternyata bukan dari keturunan Nabi Ishak, tapi malah keturunan dari Nabi Ismail. Berikutnya halaman 545. Kemudian sebagaimana sering kita dengar, ada titik poin yang kemudian menjadikan perubahan yang luar biasa dalam sejarah peperangan Arab, ketika ternyata Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar keberangkatan 10.000 orang untuk menyerang kota Madinah, maka diadakan rapat luar biasa. Dan kemudian di sini juga kita ambil faidah tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima pendapat para sahabat, tidak pandang bulu. Kebayang Pak, Salman Al-Farisi sebelumnya adalah seorang budak. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang sepuh, ada sahabat-sahabat Muhajirin, juga ada sahabat-sahabat Ansar yang sudah berpengalaman perang.
Ya, kebayang ketika ternyata Nabi Muhammad SAW menerima pendapat dari Salman Al-Farisi, padahal dia adalah seorang pemuda dan sebelumnya hanyalah seorang budak dan bukan penduduk kota Mekah ataupun Madinah, jauh dari Persia. Ini jadi pelajaran buat kita bahwasanya kita harus menerima kebenaran dari siapapun, bahkan ada kalanya dari orang yang mungkin di awal kita remehkan. Siapa dia? Kalau memang pendapatnya bagus, ini pelajaran buat kita ya dalam hal leadership. Ketika ternyata pendapatnya bagus, ini contoh yang bagus. Nabi terima pendapat Salman Al-Farisi. Kemudian apa pendapatnya? Yaitu agar menggali parit. Ini adalah sesuatu yang baru. Ini juga bahasanya itu sesuatu kalau misalkan kita mempunyai usaha ya, bisnis terobosan gitu ya. Sesuatu yang baru. Ingat kembali ketika perang Uhud, para sahabat senior memberikan saran agar melakukan perang di kota Madinah. Udah kita tungguin di kota Madinah. Kemudian yang laki-laki perang terang-terangan di jalanan kota Madinah. Yang perempuan dan anak-anak bisa melempari batu atau apapun dari rumah-rumah mereka untuk kemudian istilahnya mengganggu proses perang, mengganggu proses penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahasa kita perang gerilya gitu kan ya. Ini dah saran yang luar biasa bagus. Tapi sahabat-sahabat muda yang junior, lah dulu kita perang Badar keluar kandang. Lah kenapa sekarang jago kandang nungguin, ayo kita keluar ke Gunung Uhud, kita samperin mereka. Lah kemudian perang Ahzab berbeda lagi. Kenapa enggak ambil pendapat yang pertama dari sahabat senior? Kenapa kemudian tidak gunakan kejadian itu ya sebagai istilahnya untuk kemudian mengambil keputusan yang pertama? Kita tungguin di kota Madinah, jadikan mereka masuk ke kota Madinah, kita serang dengan serangan gerilya, dan itu tidak diambil pendapat tersebut. Malah mengambil pendapat yang lebih susah. Kenapa? Karena dari setiap 20 orang harus menggali parit sepanjang 40 hasta. Jadi satu orang harus menggali 2 meter panjang, dalamnya 3 meter lebih, lebarnya hampir 4 meter. Kebayang Pak, berapa waktu yang dibutuhkan? Para ahli sejarah mereka berpendapat, ada yang mengatakan cuma 6 hari. Tapi ini terlihat sangat berat, luar biasa. Ya, satu sisi ya kebayang ya bahwasanya ketika datang kabar keberangkatan orang-orang Mekah menuju Madinah, waktu yang dibutuhkan normal memang 1 pekan. Ini kalau normal, tapi kalau pasukan, ini kan kalau normal perjalanan memang mengejar waktu. Ada urusan penting, ada urusan bisnis ya, ngejar waktu 1 pekan. Walaupun kemudian kata para ahli sejarah, kalau ini rombongan 10.000 nggak bisa dalam waktu 1 pekan. Ya, agak lama. Ada yang mengatakan 2 pekan, 14-an hari. Ya, ini di antara 2 pendapat berapa lama proses penggalian parit. Tapi tetap saja itu adalah hal yang sangat berat. Ya, sangat berat. Ini yang dipilih. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, terobosan dengan resiko, dengan kepayahan yang luar biasa ya. Tapi dipilih oleh Nabi Muhammad SAW menimbang bahwasanya ini adalah sesuatu yang kemudian akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya di halaman 545
paragraf yang kedua disebutkan bahwasanya kepayahan yang terjadi ketika menggali parit di sini digambarkan dengan beberapa kejadian. Di antaranya Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwa ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam parit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menggali. Orang-orang sedang giat menggalinya, kami mengusung tanah di atas pundak kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenandungkan perkataan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril muhajirin wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Dan ampunilah dosa-dosa orang muhajirin dan ansar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Saya minta agar kemudian semuanya mengingat senandung ini. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Tentang di antara cara tips ya menghadapi kehidupan dunia yang berat. Andai cobaan mendatangi kita, ujian menghampiri kita, atau bahkan azab karena dosa yang kita lakukan, maka hafalkan senandung ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfiril ansari wal muhajirah. Ada juga riwayat yang lain, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, dan seterusnya. Nah ini ya diingat untuk dihafalkan. Nabi kepayahan luar biasa menghadapi cobaan. Apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paragraf yang ketiga, pada pagi hari yang sangat dingin, saat orang-orang muhajirin dan ansar sedang menggali parit, mereka tidak mempunyai seorang yang bisa diupah untuk pekerjaan ini. Semuanya turun tangan, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun. Ya. Mereka sendiri yang kemudian menggali parit. Tidak mengupah seseorang yang lain. Beliau tahu bahwa perut mereka kosong dan juga letih. Ada kalanya beneran gak ada makanan. Bukan karena gak sempat makan ya, tapi gak ada makanan. Kebayang ada kematian yang ada di hadapan mereka, mendatangi mereka, pasukan 10.000 orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanandungkan bait tadi, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini riwayat yang keduanya. Kemudian dijawab oleh para sahabat, Allahumma laula. Oh enggak, ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ini nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Kemudian dijawab oleh para sahabat, kamilah yang telah berbait kepada Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup. Ya. Kemudian pada waktu yang lain Nabi juga bersenandung, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdam in laqaina innal ula baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan juga tidak salat karena tidak mendapatkan hidayah. Turunkanlah ketentraman bagi kami, kokohkanlah pendirian kami saat kami perang. Para kerabat telah berbuat aniaya terhadap kami. Jika mereka hendak berbuat fitnah, kami tidak menginginkannya. Ini diantara senandung yang kemudian diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kepayahan menggali parit, ya dikejar waktu agar kemudian segera siap ketika ternyata orang-orang kafir Quraisy dan sekutu mereka datang, maka parit sudah siap untuk kemudian dijadikan penghalang mereka dari menyerbu kota Madinah.
Kemudian berikutnya halaman 546, tiap-tiap orang yang sedang menggali parit diberi tepung gandum sebanyak 1 genggam tangan, lalu dicampur dengan minyak sebagai adonan. Kerongkongan mereka jarang tersentuh makanan sehingga dari mulut mereka keluar bau yang tidak sedap. Belum selesai, lanjut. Bahwasanya kemudian Abu Talha berkata, kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mengganjal perut kami dengan batu. Ternyata mendatangi Nabi, malah jumpa perut Nabi diganjilnya 2 batu. Selama penggalian parit ini terjadi beberapa tanda nubuah, bahasa kita mukjizat. Di antaranya sahabat Jabir bin Abdullah kemudian melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersiksa karena lapar. Lalu kemudian beliau menyembelih seekor domba dan istrinya menanak 1 sok tepung gandum. 4 atau 5 2 genggam tangan untuk dijadikan adonan roti. Setelah masak, maka Jabir membisiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cuma sedikit. Nabi datang ke rumah untuk makan. Ada sedikit makanan yang kami siapkan untuk wahai Nabi. Untuk engkau ya Rasulullah. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Nabi kemudian mengajak semua sahabat yang menggali parit sekitar 1.000 orang. Kebayang enggak? 1 ekor domba untuk kemudian dimakan 1.000 orang. Kemudian adonan rotinya cuman dari 2 genggam. Ini namanya mud 4 atau 5 mud. Kita bilang 5 ini, 5 mud. Ternyata semuanya makan dengan lahap dan kenyang, bahkan masih ada sisa daging, juga masih ada sisa roti yang kemudian dimakan oleh para sahabat. Masih ada sisanya. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lanjut, mukjizat berikutnya lagi. Ada saudari dari Nu'man bin Bashir datang ke tempat penggalian parit sambil membawa kurma cuman segenggam tangan aja untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Ketika ketika kejadian tersebut, Rasulullah SAW lewat di dekatnya dan meminta kurma tersebut, kemudian meletakkannya di atas selembar kain. Setelah itu beliau memanggil semua orang lagi sahabat yang menggali parit, dan kemudian mereka semuanya memakan kurma, ngambil dari kain tersebut, tapi ternyata tidak habis. Bahkan sebagian dari kurma tersebut sampai tercecer dari hamparan kain. Tadi kan ditutup kain di dalam kain, ngambil, enggak habis-habis. Ini mukjizat berikutnya. Belum selesai, ada lagi mukjizat yang terjadi ketika ternyata sahabat Jabir, ini diriwayatkan hadisnya oleh Al-Bukhari, berkata, saat kami menggali parit ada bongkahan tanah yang sangat keras, mirip batu gitu ya. Kemudian mereka bersusah payah, enggak berhasil untuk memecahkannya. Kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata, kalau begitu aku akan turun ke bawah melihat. Apa yang dilakukan oleh beliau? Maka mengambil semacam bahasa kita bogom untuk memukul tanah yang keras tersebut atau semisal batu, dan ternyata hancur berkeping-keping menjadi pasir. Ini hadis ini atau cerita ini juga kemudian menjadi jawaban. Kalau kemudian ada yang bertanya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Bukhari yang lainnya pernah 1 malam mendatangi 11 istri Nabi. Pernah dengar ya? 1 malam pernah mendatangi semua istri Nabi. Saat itu ada 11. Ada istri, ada kemudian budak di antara Maria Al-Qibtiyah. Kebayang Pak ya?
Nabi Muhammad SAW diberikan kekuatan. Ini kemudian diperbincangkan oleh para sahabat, bahwasanya Nabi diberikan kekuatan. Tadinya manusia biasa, tapi kata para ulama, ketika Allah memberikannya nubuah, kenabian dan kerasulan, maka itu akan berimbas kepada fisik Nabi Muhammad SAW menjadi lebih kuat. Ya, makanya kemudian ini terjadi. Para sahabat seorang pun gak ada yang mampu untuk menghancurkan bongkahan tanah tersebut. Kalau lihat yang lain sebenarnya bilangnya batu gitu ya. Tapi Nabi dengan sekali pukul hancur semuanya. Ya, seperti itu. Diingat ya, kalau kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam cuman nempeleng biasa aja, ya, nggak berniat untuk bunuh orang, ternyata orangnya terbunuh. Ini juga sisi yang lain. Memang kemudian para nabi diberikan keistimewaan fisik yang sempurna dibandingkan manusia yang lain. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, diberikan keistimewaan fisik yang sempurna, nggak ada cacatnya. Jadi kalau ngomongin cacat, nggak ada cacatnya, nggak ada tahi lalatnya, nggak ada. Tahi lalat kan sel yang cacat, nggak ada. Fisik yang paling sempurna. Kemudian ditambahi dengan nubuah, kenabian dan kerasulan, sehingga memang sangat wajar kalau kemudian menjadi kuat. Kita lanjutkan. Kemudian pada satu waktu yang lain, ya ini juga kabar tentang kejadian masa depan. Ketika menggali parit, Nabi mengayunkan palunya gitu kan, bogemnya, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam. Bahwasanya di masa mendatang Islam akan sampai ke Syam, Palestina sekarang. Palestina dan sekitarnya ya, bukan cuma Palestina doang, bukan sekitarnya. Kemudian demi Allah aku benar-benar bisa melihat istana-istana yang berwarna merah saat ini. Kemudian pada yang kedua, ketika mengangkat bogemnya, Allahu Akbar, aku diberikan tanah Persia. Demi Allah saat ini aku bisa melihat istana Madain yang berwarna putih. Kemudian beliau menghantam untuk yang ketiga, bersabda Bismillah, maka hancurlah tanah dan batu yang masih menyisa. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang Son'a. Kemudian ini menjadi kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW tentang jayanya Islam di masa mendatang. Ya, dan ini juga jelas menjadi penghibur dari kepayahan yang terjadi pada hari itu, khusus untuk beliau, juga untuk para sahabat yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Kita harus percepat ya. Kemudian sampailah kemudian 10.000 orang kafir Quraisy dan sekutu yang lain dari arah Gunung Uhud. Kemudian digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Dan tatkala orang-orang yang mukmin, ini mukmin, melihat golongan-golongan yang bersekutu ini, mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman." Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidakkah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ya, kita ingat pertemuan yang lalu, ayat yang luar biasa, sangat menyentuh. Silahkan dibuka ya di Al-Quran, baca ayat setelahnya 23. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Di antara orang yang beriman ada yang benar tentang janjinya ingin mati syahid. Ada yang benar ingin mati syahid. Maka ini yang terjadi ketika melihat pasukan Quraisy yang begitu banyak, 10.000 dengan sekutunya,
Apa yang kemudian dirasakan oleh para sahabat, bertambah keimanan. Ini janji. Syahid nih depan saya ini, saya akan mati syahid. Tapi di sisi yang lain, orang-orang munafik, mereka mengucapkan perkataan yang berkebalikan. Ya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit pada hatinya berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Mereka berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Sebelumnya Nabi bilang, aku melihat diberikan kunci-kunci Syam, diberikan kunci-kunci Persia, diberikan tanah Persia, ditundukkan Persia, ditundukkan Yaman dan seterusnya. Orang-orang munafik malah mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Apa yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami tidak lain hanyalah tipu daya. Ini jelas menjadi pembeda saat itu. Ya. Di sini juga berarti sebagian orang munafik masih ngikut perang atau mendekati khandak, parit yang sudah disiapkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3.000 saja pasukan kaum muslimin, dan masih terselip di antara mereka orang-orang munafik. Kemudian mempercayakan kota Madinah kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum. Kemudian bisa dilihat peta yang ada di halaman 549. Itu ada kemudian disebutkan jumlah personil kaum muslimin 3.000 plus di dalamnya masih ada orang-orang munafik, maksudnya di situ. Kemudian panjang parit kata para ulama sejarah 5.544 meter, lebarnya 4,62, hampir sekitar 5 meter, dalamnya 3,3 meter. Bisa dilihat, ini peta zaman dulu. Terlihat gunungnya tinggi-tinggi, kalau sekarang enggak ya. Sekarang sudah seolah datar. Kemudian ingat dari arah utara itu Gunung Uhud. Kalau ini kan seolah agak ke selatan ya. Kalau kita lihat peta zaman sekarang, utara persis ini Gunung Uhud, di bawahnya kota Madinah. Kemudian seperti itu ada lintasan untuk parit yang kemudian digali oleh para sahabat. Dan ini seolah jauh banget ya, padahal enggak sejauh ini. Ini kan seolah kota Madinah, masjidnya kecil, kemudian seperti ini enggak. Ini lebih dekat ke Uhud. Agak tengah-tengah pertengahan antara Masjid Nabawi dengan Uhud. Kalau ini kan seolah ini dekat banget dengan Masjid Nabawi. Ke Uhudnya jauh banget enggak, pertengahan. Ini petanya kurang akurat, hanya untuk menunjukkan saja. Jadi pertengahan antara Masjid Nabawi dengan Uhud. Itu sederhananya. Kemudian buka halaman 550. Tentunya orang-orang kafir Quraisy dan sekutu mereka kaget mendapati ternyata ada parit, sesuatu yang sangat baru saat itu, tidak pernah terjadi ketika mereka perang. Pihak lawan ternyata menggali parit. Kalau kita kan kebayang ada istana, kastil, kemudian bentengnya di sekeliling benteng digali parit, itu masih kebayang ya. Ini sekarang, kalau zaman dulu kan nggak dikenal di Arab. Ketika mereka membangun benteng, nggak ada air, kan mau diisi apa paritnya? Percuma juga. Kan kita taunya parit itu diisi air gitu kan. Bahkan diisi hewan buas, buaya dan macam-macam. Di sana kan nggak ada air. Jadi kalau kemudian bangun benteng hanya digali doang, buat apa juga? Jadi nggak ada sejarahnya sebelumnya seperti itu. Mereka kaget dan kemudian mengambil kesimpulan untuk ya udah kalau gitu kita berusaha terus untuk menggapai parit tersebut, bisa nyebrang melakukan pengepungan. Dan itu terus terjadi sampai sekitar 1 bulan penuh. 3 pekan lebih.
hampir 1 bulan. Ya, apa yang dilakukan? Mereka mencari-cari parit yang mungkin agak pendek, ya. Kemudian seolah bisa diterjang oleh kuda yang meloncat, atau kemudian terjun ke bawah parit untuk kemudian segera naik ke atas, nyari yang kemudian bisa dijadikan pijakan, loncat, ya, untuk menyerbu kaum muslimin. Tapi ya kaum muslimin pun terus berjaga. Secara umum peperangan terjadi dengan saling melempar panah. Lempar panah, lempar panah, lempar panah. Ini secara umum. Sehingga kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah, ada 6 orang kaum muslimin yang meninggal karena panah ini, dan ada 10 orang musyrikin yang terbunuh karena terkena anak panah. Ya, jadi kena saling melempar panah saja. Pokoknya ketika orang kafir Quraisy mendekati parit, ada yang berusaha turun ke bawah lemparin panah. Ya, sampai mati sekitaran 10 orang. Begitu juga kaum muslimin yang terlalu dekat, ternyata orang kafir Quraisy juga ngelempar panah, sampailah terbunuh sekitar 6 orang. Dan kemudian hanya 1 atau 2 orang saja yang mati karena tebasan pedang. Di antaranya ada nanti Amr bin Abdi Wud, ya, ini yang kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara kejadian berikutnya, karena ya ingat kejadian pengepungan ini sampai hampir sebulan, dan ada kalanya peperangan beneran sengit, ya, walaupun cuma lempar-lemparan anak panah. Ini terjadi, diceritakan, Umar sampai mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, hampir saja aku lupa tidak sholat asar, padahal matahari hampir tenggelam. Gak sempat sholat asar. Ingat ya, sholat khauf ketika dalam keadaan perang, ada sholat khauf namanya. Sholatnya boleh tanpa ruku yang kita kenal atau sujud yang kita tahu. Terus gimana? Hanya sekedar isyarat, kalau nggak sempat kedipan doang, boleh. Memang ada yang dicontohkan, ya, sholat khauf yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada bahkan disebutkan dalam Al-Quran, cara sholatnya. Barisan yang pertama sholat dulu 1 rakaat, kemudian barisan kedua perang. Ya, setelah 1 rakaat selesai, Nabi tetap ngimamin. Barisan yang kedua, yang tadinya perang, ikut ke barisan sholat, soft sholat Nabi, sholat rakaat pertama, rakaat kedua, perang, seperti itu. Ya, jadi sholat sambil perang, nggak ada tumaninahnya. Ini diantara cara yang dicontohkan Nabi. Tapi kata para ulama, kalau nggak sempat, sebisanya, hanya sekedar isyarat untuk ruku, Allahu Akbar. Kalau nggak sempat, kedipan saja Allahu Akbar, boleh. Karena memang keadaan yang sangat menakutkan, namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Dan ini menjadikan sahabat Umar dan sahabat yang lain nggak sempat sholat asar. Dalam riwayat yang lain, mantap lagi, nggak sempat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kebayang nggak Pak? Zuhur nggak sempat, asar nggak sempat juga, maghrib, isya. Terus gimana? Maka sholatnya qadha. Ya, setelah perang selesai. Normalnya zaman dulu matahari terbenam jadi pembatas. Apapun yang terjadi, matahari terbenam, maka perang dihentikan. Kalau belum selesai, lanjut besok. Tapi di sini sebutkan ternyata perangnya terus. Ada orang-orang kafir Quraisy yang terus berusaha untuk melewati parit, sehingga sampai maghrib dan isya nggak sempat sholat. Ini menunjukkan betapa gentingnya perang Ahzab. Ya, memang mereka nggak mati, cuman sedikit doang yang mati. Tapi ya namanya peperangan, ya tetap dalam ketegangan yang luar biasa. Dan ya ini terjadi
dan ini uzur yang dibolehkan. Ya, pada keadaan tersebut. Siapa yang membolehkan? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita, maka berusaha sebisa mungkin sholat pada waktunya. Gak bisa wudu pakai air, maka tayamum. Gak sempat tayamum, maka memohon ampun kepada Allah. Dan yang seperti yang terjadi, walaupun lewat waktu, itu sudah terjadi. Ya, kalaupun ternyata harus lewat waktu, maka itu harus dihadapin. Dan berharap itu menjadi uzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami semuanya ya. Kemudian, ya, para ulama sempat kemudian menganggap kok ada hadis yang bertabrakan. Maka di sini penulis juga kemudian menjelaskan perang Ahzab itu lama. Jadi bisa jadi kemudian hadis tersebut menceritakan pada keadaan hari yang berbeda. Sederhananya seperti itu. Ya, lanjut kemudian pada peperangan yang begitu genting, ternyata nggak selesai, nggak hanya itu. Ya, sisi yang lain masih ada satu Bani Quraidzah, orang-orang Yahudi yang tersisa di kota Madinah. Bani Qainuqa ya terusir setelah perang Badr. Ya. Kemudian Bani Nadir terusir setelah perang Uhud. Nah, kan ini perang Ahzab. Masih ada Bani Quraidzah. Di sini kemudian sebutkan Huyai bin Akhtab, pemuka Bani Nadir yang terusir tadi, yang kemudian memanas-manasi orang kafir Quraisy untuk berangkat ke kota Madinah. Ternyata melihat kejadian mereka bisa bertahan dengan menggali parit, maka terpikir itu kan barisan depan, gimana supaya kemudian istilahnya bisa dikalahkan. Maka berpikir, oh ada Bani Quraidzah dari arah belakang, dari arah selatan. Dan kemudian didatangi oleh Huyai bin Akhtab, terus kemudian berusaha untuk membujuk orang-orang Bani Quraidzah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asad al-Qurazi, ya, dengan berbagai bujuk rayunya, sampailah kemudian akhirnya mereka pun ya kemudian mengkhianati perjanjian dan hendak menyerang dari arah selatan atau belakang punggungnya kaum muslimin. Ini sesuatu yang luar biasa berbahaya. Kabar tersebut datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi juga mengutus ya ada beberapa sahabat ya kemudian agar diantaranya Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah dan Abdullah bin Rawaha dan juga Khawat bin Jubair untuk memastikan pengkhianatan Bani Quraidzah ini. Ya, supaya bersiap, jangan sampai kemudian lagi berperang serius dengan orang Quraisy dan sekutunya di sekitaran parit, tiba-tiba dari belakang ya kemudian datang Bani Quraidzah. Ini kan serem banget ya. Maka kemudian diutus 4 sahabat ini, dan kemudian ternyata benar kabar tersebut. Ya, juga terjadi sesuatu yang mencurigakan, karena ternyata kaum orang-orang wanita dan anak-anak ditempatkan di dekat benteng Bani Quraidzah. Di antaranya disebutkan ada bibi Nabi Sofia binti Abdul Muttalib mendapati ada orang Yahudi yang berkeliling di sekitaran tempat perkumpulan atau pusat untuk perempuan dan anak-anak ini ya. Kemudian ternyata orang Yahudi ini seolah mencari-cari informasi tentang keberadaan mereka. Maka Sofia pun kemudian mengambil tongkat dan memukul si orang Yahudi ini. Karena sangat mencurigakan. Ini berarti kemungkinan mata-mata yang diutus oleh orang Yahudi. Ya, nyari tahu di mana nih perempuan-perempuan dan anak-anak penduduk kota Madinah sehingga bisa disergap oleh orang-orang Yahudi tersebut. Maka kemudian Sofia berhasil untuk membunuh mata-mata tadi. Berikutnya, ketika ternyata benar terjadi pengkhianatan dari Bani Quraidzah,
digambarkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11, maka semakin luar biasa ya tegang apa yang kemudian dirasakan oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allah gambarkan betapa luar biasa cobaan yang dirasakan oleh para sahabat, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan mereka, ya, seolah ketika beneran kalut, ya, pandangan mata udah nggak bisa fokus. Wa balaghatil qulubul hanajir. Semoga Allah menjauhkan kita dari cobaan yang berat ini. Digambarkan seolah jantung naik bikin sesak sampai ke tenggorokan, ke leher. Semoga semuanya tidak merasakan hal ini. Ya. Ini menunjukkan keadaan yang luar biasa, deskripsi yang luar biasa tentang keadaan para sahabat yang mendapati di depan orang Quraisy dan sekutunya 10.000 orang, di belakang Bani Quraidah bisa tiba-tiba menyergap dari belakang. Ini tentunya adalah kekalutan yang luar biasa. Ya. Kemudian tentunya di sisi yang lain, ya, digambarkan tentang jawaban orang-orang munafik yang kemudian bersegera mencari keadaan yang aman buat mereka. Mereka takut mati. Ya, mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka kemudian berusaha agar lari dari peperangan supaya enggak ikutan mati bersama kaum muslimin yang lain. Mereka kemudian meminta izin kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, karena bisa jadi kemudian ada sergapan dari Yahudi Banu Quraidah. Kami mohon izin. Ya, ini yang terjadi, digambarkan mereka kemudian memohon izin, dan ini jelas orang munafik. Ya. Dalam keadaan yang luar biasa tersebut, Nabi ternyata tiba-tiba tidur telentang. Ya, kekalutan yang luar biasa. Di depan, di belakang ada musuh. Jelas musuh di depan 10.000 orang berusaha untuk melewati parit. Di belakang Banu Quraidah bisa tiba-tiba menyerang. Nabi kemudian tidur telentang, menenangkan pikiran. Ini juga menjadi tips yang diajarkan Nabi. Kalau kita dilanda kekalutan yang luar biasa, tidur telentang. Ingat juga kisah Ali bin Abi Thalib ketika berantem dengan Fatimah bintu Muhammad, putri Nabi. Ya, maka Ali pergi ke masjid, ngapain Pak? Tidur telentang di masjid. Ya, ini untuk mengurangi kekalutan emosi kita. Ya. Kemudian Nabi SAW bangkit seraya berseru, Allahu Akbar. Bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa hal yang lain walaupun waktunya hampir habis di sini. Kemudian di antaranya ada kiprah seorang sahabat yang baru masuk Islam, Nu'aim bin Mas'ud bin Amr al-Ashja'i, yang kemudian membalas tipu daya Bani Quraidah dan orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka tadinya kan berusaha untuk saling membantu dalam peperangan tersebut dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Ya, mereka kan harusnya kalau normalnya dari arah depan dan belakang. Udah tinggal sedikit lagi, tapi pertolongan Allah datang. Dengan masuk Islamnya sahabat Nu'aim bin Mas'ud bin Amr al-Ashja'i. Bisa dibaca Pak ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Bahwasanya kemudian sedikit kita tutup. Ada kalanya kemudian yang seperti yang kita tahu, akhir peperangan Ahzab ini hanya tadi sekitar 6 orang saja yang meninggal dari kaum muslimin. Itu pun gara-gara panah. Tapi disebutkan tadi ayatnya, hunalika batuliyal mu'minun. Begitu digonjang-ganjikan hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu, diungkapkan seolah
gempa ya, dibolak-balikan keadaan seseorang, zilzalan syadida, depan musuh, belakang musuh, ketakutan yang luar biasa. Tapi itu hanya kekhawatiran. Itulah dunia. Ya. Ada kalanya kita hanya mengkhawatirkan sesuatu dan itu tidak terjadi. Terus gimana? Tetap sabar, tetap teguh di atas kebenaran. Dan terus berharap datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.